Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini kita dapat menunaikan ibadah subuh berjamaah, dan tentunya kita masih berada di hari-hari yang utama di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada kita, diampuninya dosa-dosa kita, dan dibebaskannya kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan, terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengenal jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ini adalah perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Bagaimana tidak, agama ini sampai berkat jasa dan perjuangan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini, sehingga sudah sepatutnya untuk kita jadikan sebagai qudwah dan tauladan. Mereka murid langsung yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjuang bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, membela Nabi, dan terlalu banyak jasa dan pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agama ini. Maka seharusnya bagi kita untuk mengenal jalan hidup mereka, dan orang yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai idola adalah para sahabat. Orang-orang yang tidak diragukan keimanan mereka, orang-orang yang dijamin, bahkan dijadikan iman mereka sebagai barometer bagi orang-orang yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Andaikan mereka beriman seperti imannya para sahabat, niscaya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat bagaimana imannya sahabat dijadikan sebagai barometer untuk benarnya iman orang-orang yang datang setelahnya. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ukuran yang dipuji, disanjung, dan disebutkan keutamaannya di dalam Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan
radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat janji mereka, balasan untuk mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu diridhoi oleh Allah. Makanya termasuk adab kita, kalau menyebut nama sahabat, kita doakan mereka, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Dengan nas Quran ini, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka itu dan mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat. Allah sebutkan keutamaan mereka. Maka tidak heran manakala para sahabat menjadi umat yang terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang mutawatir, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Di zamannya Nabi tentu para sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian yang baik setelahnya adalah yang datang di generasi berikutnya, para tabi'in, muridnya sahabat. Summal ladina yalunahum, kemudian yang datang lagi di generasi setelahnya, yaitu muridnya para tabi'in yang dikenal dengan tabi'ut tabi'in. Ini dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah manusia terbaik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari kalangan para sahabat Nabi berjenjang-jenjang lagi keutamaan mereka. Yang paling utamanya dari seluruh sahabat Nabi adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Dengan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, Utsman di dalam surga, Ali di dalam surga. 4 khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi 6 di antaranya, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Inilah 10 orang sahabat terbaik dari semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka terbaik, tapi 10 ini yang istimewa karena langsung dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan subuh hari ini kami ingin berkisah sejarah bagaimana perjuangan hidup kepahlawanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan insyaallah taala di pekan-pekan setelahnya kita akan lanjutkan bagaimana sejarah perjuangan Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Bakar, sepakat para ulama, bahkan dari semenjak zamannya sahabat, bahwa Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terbaik dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berselisih para sahabat Nabi, tidak berselisih umat Islam, yang terbaik adalah Abu Bakar. Imannya Abu Bakar
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin wa imanul ummah la rajaha imanu Abi Bakrin." Imannya Abu Bakar andaikan mau ditimbang dengan imannya seluruh umat manusia, niscaya imannya Abu Bakar lebih berat. Abu Bakar seorang diri, kalau mau dibandingkan dengan iman manusia yang lain, imannya Abu Bakar lebih berat. Ini persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah khalifah pertama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau punya banyak keistimewaan dan keutamaan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Makanya ditulis keutamaan sahabat Abu Bakar ini, disebutkan kemuliaan-kemuliaan mereka. Bahkan Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dahulu ulama-ulama terdahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan satu surat di dalam Al-Quran. Dahulu kaum muslimin, orang-orang soleh, para ulama, mereka ajarkan kepada anak mereka supaya cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan satu surat di dalam Al-Quran. Ini bagaimana perhatian umat terhadap sahabat yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, siapa nama Abu Bakar? Abu Bakar itu kunyah, Pak, bukan nama itu. Artinya bapaknya si Bakar. Namanya siapa? Nah, namanya inilah yang mungkin banyak tidak diketahui oleh manusia. Beliau Abu Bakar itu kunyah, nama sapaan. Samalah kalau kita orang Indonesia misalnya, kebetulan anaknya namanya Ahmad, kadang kita kenal dengan bapaknya si Ahmad. Nah, kalau di Arab kan Abu Ahmad namanya. Kalau ada seorang ibu, anaknya namanya Ali, biasa kita kenal, kita panggil mamanya si Ali. Nah, kalau bahasa Arabnya Ummu Ali. Nah, itu kunyah kalau dalam bahasa Arab. Nah, Abu Bakar itu kunyah. Namanya siapa? Namanya Abu Bakar adalah Abdullah. Bapaknya namanya Utsman. Jadi beliau adalah Abdullahi bin Utsman. Itu nama sahabat Abu Bakar. Utsman sendiri, bapaknya Abu Bakar, itu lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Quhafah. Jadi kalau kita lihat nama lengkap nasabnya Abu Bakar, beliau adalah Abdullahi bin Utsman Abu Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib sampai kepada Adnan yang merupakan anak keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa nasabnya Abu Bakar itu ketemu dengan nasabnya Nabi SAW pada kakek Nabi yang keenam, yaitu Murrah bin Lu'ay. Nah, ketemu nasabnya Nabi dengan Abu Bakar itu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwa garis keturunan beliau ini garis keturunan yang sangat mulia, yang itulah jalur periwayatan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau masuk Islam di awal-awal Nabi mendakwahkan Islam. Sementara bapaknya sendiri Abu Quhafah itu terakhir-terakhir keislamannya, yaitu di masa Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriyah. Abu Bakar bawa bapaknya dalam keadaan sudah tua renta, ya, dalam keadaan rambutnya semuanya sudah beruban, dibawa oleh Abu Bakar ke hadapan Rasulullah untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah. Melihat Abu Bakar, ya, membawa bapaknya ke hadapan beliau, Rasulullah menegur Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar,
Kenapa kau tidak biarkan aja bapakmu berada di rumahnya? Ana atihi, saya yang akan datang wahai Abu Bakar. Lihat bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Abu Bakar ini walaupun beliau punya bapak yang sudah tua renta, tapi Abu Bakar lebih dulu meninggal daripada bapaknya. Abu Bakar lebih dulu meninggal, 6 bulan setelahnya baru bapaknya beliau Utsman Abu Quhafah itu meninggal dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka sahabat Abu Bakar ini sahabat yang sangat mulia, berasal dari keturunan orang-orang yang mulia. Makanya keluarga beliau, istri beliau, anak-anak beliau itu semuanya masuk Islam. Sehingga keluarga mereka, keluarga beliau, keluarga yang muslimun semuanya. Ini jamaah sekalian. Beliau lahir setelah tahun gajah, Amul Fil, 2 tahun setelah itu. 2 tahun setelah tahun gajah. Nah, kita tahu peristiwa tahun gajah itu kan peristiwa tatkala si Abrahah, penguasa negeri Yaman tatkala itu ingin menyerang Ka'bah beserta pasukan bergajah. Ribuan orang. Gajahnya enggak terlalu banyak, disebutkan cuman sekitar 8 atau 9 saja. Nah, tapi dikenal dengan pasukan bergajah. Kenapa? Karena yang di depan pasukan itu, itulah gajah-gajah itu. Tujuannya apa? Mau menghancurkan Ka'bah. Karena si Abraha ini pernah dibuat murka, dibuat marah. Dia bangun kanisah, ya, tempat ibadahnya dia. Kemudian di situ ada salah seorang orang Arab yang mengolok-oloknya, bahkan ya melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dia buang air di dalam tempat ibadahnya itu di malam hari. Abraha tahu yang melakukan ini orang Arab. Oh, dia balas dendam. Dia murka. Nah, kemudian Abraha ini murkanya, dia tidak ambil orang itu, ya, karena memang si Abraha ini sudah lama, ya, iri dengan orang-orang yang datang ke Ka'bah ketika itu untuk menunaikan ibadah haji, karena masih ada tersisa agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi belum lahir tatkala itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Abraha pun datang dengan pasukannya, ribuan orang dia bawa. Tidak ada yang mampu mencegah pasukan Abraha ini. Sampai kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, datang kepada Abraha. Karena Abraha ketika itu disebutkan ketika dia berjalan, dia jarah semua harta-harta harta orang-orang Arab yang tinggal di dekat-dekat situ tatkala itu, termasuk harta kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib seorang yang termasuk tajir, orang yang sangat kaya, dia punya ratusan onta, dijarah sama si Abraha ini. Abdul Muttalib orangnya pemberani, datang ke hadapan si Abraha, minta kembali hartanya. Awalnya Abraha mengira Abdul Muttalib mau mencegah dirinya untuk menyerang Ka'bah, tapi ternyata Abdul Muttalib cuman minta dikembalikan ontanya saja. Abraha pun heran, wahai Abdul Muttalib, saya ini mau menghancurkan Ka'bahmu, kamu ndak berusaha mencegah saya? Kok cuman yang kamu minta cuman hartamu saja? Apakah lebih berharga hartamu ini dibandingkan Ka'bahmu itu? Ya, Abdul Muttalib bilang, oh tidak, saya Rabbul Ibil, saya pemilik onta. Adapun Ka'bah sudah ada pemiliknya, dia yang akan menjaganya. Dikasih tahu Abdul Muttalib seperti itu. Abraha ketika itu tidak takut. Maksud Abdul Muttalib ini kan sebenarnya mengingatkan si Abraha ini, Ka'bah itu ada pemiliknya, ada Tuhannya, dia yang akan menjaganya. Si Abraha ini tidak gentar, tetap dia jalan. Subhanallah. Belum sampai Abraha ke sana,
Allah Subhanahu wa taala sudah hancurkan pasukannya dengan diutus toiron ababil, burung yang berbondong-bondong, masing-masing membawa apa? Ya, membawa batu dari tanah yang terbakar. Itulah yang melempari mereka sehingga mereka pun ya bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Turun surat di dalam Al-Quran, itu yang kita hafalkan bersama, surat Al-Fil. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, setelah tahun gajah ini, 2 tahun setelahnya Abu Bakar lahir radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di tahun ini, di tahun gajah. Nah, dari sana kita bisa tahu bahwa umurnya Nabi dengan umurnya Abu Bakar terpaut 2 tahun. Nabi lahir di tahun gajah, 2 tahun setelahnya Abu Bakar lahir radhiyallahu taala anhu. Dan uniknya lagi, Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia sama dengan umurnya Nabi, yaitu 63 tahun. Kita tahu bahwa Nabi meninggal di usianya 63 tahun. Wafat dipanggil oleh Allah. Abu Bakar juga begitu. Dipanggil oleh Allah, beliau wafat di usianya menginjak 63 tahun. Makanya ketika Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar kan yang memegang kekhilafahan tatkala itu. Beliau hanya 2 tahun saja. Kenapa 2 tahun? Setelahnya beliau meninggal radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar ini punya banyak anak. Di antaranya Abdurrahman, di antaranya Asma, di antaranya Muhammad, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang paling utama dari semua anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yang paling utamanya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasul, siapa orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab dengan jujur. Beliau berkata, Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah. Sahabat ini tanya lagi, wa minar rijal? Ya Rasul, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasul yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, abuha, bapaknya Aisyah. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar Siddiq. Jadi beliau dan anaknya orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar ini perawakannya, orangnya kulitnya putih, kurus. Ya, disebutkan bahwa matanya beliau itu agak masuk ke dalam saking kurusnya. Abu Bakar kalau beliau pakai sarung, ya pakai izar, itu sering kedodoran. Karena kurusnya beliau radhiyallahu anhu. Makanya pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man jarra thawbahu khoyala fala yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyeret kainnya, menyeret sarungnya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat. Abu Bakar lantas bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sarungku itu yastarhi, kedodoran ya Rasul, sering turun dia, sering turun ke tanah sampai terseret. Nah, Rasul kan mengatakan Allah tidak melihat orang yang menarik sarungnya, menyeret kainnya dalam keadaan sombong. Bagaimana ini ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, lasta minhum, engkau wahai Abu Bakar tidak termasuk dari mereka. Lasta mimman fa'alahu khoyala, engkau tidak melakukannya karena sombong, tapi memang tidak sengaja. Nah, kamu bukan karena sombong melakukannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar saking kurusnya beliau seperti itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar ini juga dikenal sebagai seorang yang sangat mudah tersentuh hatinya.
Beliau sering menangis, terutama ketika membaca ayat-ayat Quran. Makanya pernah disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan beliau tidak mampu mengimami manusia, Nabi bersabda kepada sahabat, "Muru Abu Bakrin falyusalli binnas." Suruh Abu Bakar supaya dia mengimami manusia. Suruh Abu Bakar biar dia yang menjadi imam untuk sholat. Kata Nabi SAW kepada sahabat. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, abi rajulun bakar." Ya Rasulullah, bapakku itu Abu Bakar orangnya sangat mudah menangis ya Rasul. Aisyah khawatir nanti kalau Abu Bakar baca ayat nanti menangis, akhirnya kurang terdengar suaranya di belakang. Bagaimana kalau yang lainnya aja ya Rasul? Rasul tetap bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli binnas." Tidak, perintahkan Abu Bakar, dia yang menjadi imam sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ulama banyak menjadikan hadits ini sebagai isyarat sebenarnya dari Nabi bahwa yang menggantikan beliau setelah beliau meninggal dunia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab Nabi SAW ridho Abu Bakar menjadi imam mereka, imam para sahabat di dalam memimpin sholat berjamaah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar juga dikenal sebagai sahabat yang mudah bergaul dengan masyarakat. Jadi Abu Bakar ini dikenal beliau itu ahli nasab. Jadi beliau hafal Pak nasab-nasab orang Arab itu. Nah, dikenal memang orang Arab itu paling menjaga nasabnya. Jadi dia tahu itu nama kakek-kakeknya sampai yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-10, dia tahu itu. Dan subhanallah sampai hari ini orang-orang Arab itu paling menjaga nasabnya mereka. Berbeda dengan sebagian kita kan. Terkadang kita ini kakek kita aja ya mungkin kita tahu, tapi di atasnya kakek lagi mungkin kita sudah tidak tahu lagi siapa namanya. Nah, apalagi yang di atas-atasnya kakek yang ke-7, siapa nama kakek kita yang ke-7? Nah, itu orang Arab tahu itu. Hafal mereka itu. Mereka jaga nasab mereka itu. Nah, dari situlah mereka bisa sangat kuat persaudaraannya. Oh, kamu sama saudara kita dulu, kakek kita dulu. Nah, inilah fungsi menjaga nasab. Nah, Abu Bakar itu orang yang hafal nasab-nasabnya orang Arab. Makanya orang-orang sangat suka dengan Abu Bakar, nanya sama Abu Bakar nasabnya mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau juga sebagai saudagar, dikenal saudagar kaya beliau ini. Maka beliau sering mengadakan safar perjalanan ke berbagai daerah. Sehingganya Abu Bakar itu dikenal oleh orang-orang, dikenal sebagai seorang saudagar, orangnya sangat dermawan dan seterusnya. Dan uniknya Abu Bakar ini, beliau di masa jahiliyah, beliau tidak pernah menyembah berhala dan beliau tidak pernah minum khamar. Padahal di zaman itu khamar itu minuman yang wajar di tengah-tengah orang Arab. Bahkan dijadikan sebagai kebanggaan ketika itu. Ingat tatkala awal kali khamar itu diharamkan, ya, itu semua sampai disebutkan kota Madinah itu banjir dengan khamar. Karena masing-masing dari mereka punya simpanan khamar di dapur mereka. Itu khamar itu ibaratnya sudah sarapan pagi bagi orang-orang Arab, Pak. Minum khamar itu. Tapi Abu Bakar subhanallah, beliau tidak mau minum khamar. Beliau tahu ini tidak bagus minuman ini. Dan beliau juga tidak menyembah berhala. Padahal belum Islam tatkala itu. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan fitrahnya paham, ini benda mati seperti ini tidak layak untuk disembah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Islam, itu sangat sesuai dengan fitrahnya Abu Bakar. Makanya beliau langsung terima tanpa penolakan, tanpa pikir panjang, langsung terima Islam Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah,
Dan beliau juga dikenal akhlaknya mirip sekali dengan akhlaknya Nabi. Jadi pernah disebutkan ketika Abu Bakar mau hijrah, kemudian ketemu sama salah seorang tokoh musyrikin tatkala itu. Orang ini tanya, "Wahai Abu Bakar, kamu mau kemana wahai Abu Bakar?" "Saya mau hijrah, mau tinggalkan kota Mekah." "Loh kenapa?" "Misluka la yakhruj wa la yukhraj." Orang seperti kamu wahai Abu Bakar tidak pantas untuk keluar dari sana dan tidak pantas untuk diusir dari sana. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Wahai Abu Bakar, kamu ini orang baik, orang yang selalu menyambung tali silaturahim, jujur perkataannya, suka bantu orang, kamu suka memuliakan tamu, kamu suka membantu orang yang kena musibah. Disebutkan sifat-sifatnya Abu Bakar oleh orang musyrikin ini. Nah, ini ucapan juga pernah disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Nabi SAW kepada Nabi. Ingat peristiwa ketika Nabi SAW baru pulang dari Gua Hira, baru pertama menerima wahyu. Itu kan Nabi dalam keadaan gemetar menggigil. Sampai kata Nabi, "Khasyitu ala nafsi." Aku khawatir ada apa-apa dalam diriku ini. Nabi masih belum paham apa yang datang kepada beliau itu. Sampai kata beliau kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Aku takut ada yang terjadi dalam akalku ini. Subhanallah, dasar istri yang solehah memang. Khadijah radhiyallahu anha menenangkan Nabi. Kata Khadijah radhiyallahu anha, "Kalla wallah, abshir, la yukhzikallahu abada." Tidak, demi Allah wahai suamiku, bergembiralah, kamu tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Sebab kenapa? Innaka latasilur rahim wa tasduqul hadits wa tukrimud dhaif. Kamu ini orang yang suka nyambung silaturahim, ucapannya jujur, suka memuliakan tamu, suka bantu orang, ya. Dan disebutkan keutamaan-keutamaan Abu Hurairah, keutamaan-keutamaan Rasulullah sama persis dengan Abu Bakar. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak-akhlak beliau itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, ya, beliau punya banyak keistimewaan. Nah, salah satunya gelar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berikan kepada Abu Bakar, yaitu gelar As-Siddiq. Ini gelar yang sangat mulia, dan yang memberikan hal tersebut adalah Nabi sendiri. Kenapa sampai diberikan seperti itu? Jadi Abu Bakar ini radhiyallahu anhu, beliaulah satu-satunya orang yang kata Nabi, ketika aku tawarkan Islam kepada manusia, semua orang itu ragu kecuali hanya Abu Bakar seorang. Ketika ditawarkan Islam langsung yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Selainnya masih ada keraguan, masih perlu lagi dianu. Abu Bakar langsung, satu-satunya sahabat yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa bisa seperti itu? Jadi Abu Bakar ini, Pak, di masa jahiliyah memang sangat dekat sama Nabi. Jadi Abu Bakar sangat tahu betul akhlaknya Nabi. Bagaimana terpercayanya Nabi itu, jujurnya Nabi itu, akhlak beliau yang sangat utama. Ini orang kalau berbicara tidak mungkin dusta. Sahabat kenal baik dengan Rasulullah SAW. Makanya ketika Nabi tawarkan Islam dan Nabi SAW akui bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul, Abu Bakar langsung percaya, ini orang tak mungkin berdusta. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kan ketika itu, setelah peristiwa itu kan Nabi kabarkan kepada salah seorang orang musyrikin ketika itu, Abu Jahal. Dikasih tahu oleh Abu Jahal ketika itu, tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kau dari mana? Kata Rasulullah SAW, aku di perjalanan malam kan, dari sini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit, lalu pulang. Itu satu malam aja. Abu Jahal langsung bilang begini, wahai Muhammad, kau tunggu di sini. Kau tunggu dulu di sini. Aku mau panggil orang-orang Arab.
Ini Abu Jahal mau mempermalukan Nabi, maksudnya begitu. Kenapa? Karena orang tidak mungkin bisa percaya dengan ini. Ini kesempatan Abu Jahal. Lihat, cari kesempatan. Oh, ini sudah ini. Kalau dikasih tahu orang Arab ini, tidak mungkin dia percaya lagi dengan Muhammad. Dia suruh Nabi Muhammad tunggu, Nabi menunggu. Oh ya, saya tunggu. Abu Jahal panggil orang-orang Arab semuanya. Yang masuk Islam, yang baru-baru masuk Islam juga dipanggil oleh Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal tanya, wahai Muhammad, tolong kau ceritakan yang tadi kau ceritakan kepadaku. Nabi kita Muhammad cerita tentang Isra dan Mi'raj. Subhanallah, ketika itu Pak, orang tertawa, mentertawakan Nabi. Sebagiannya ragu, sebagiannya sampai tutup kepalanya begini. Sebagian umat Islam ragu akhirnya dengan Nabi SAW. Bahkan ada yang murtad gara-gara itu. Karena kalau dipikir secara nalar, tidak mungkin ini. Kok bisa perjalanan yang dulunya ditempuh 1 bulan, Nabi cuma 1 malam? Tidak mungkin ini. Akhirnya sebagian orang ketika itu meragukan Nabi. Subhanallah. Dalam kondisi Nabi dipermalukan, Nabi ditertawakan, orang-orang pun mau datang kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, kau tidak tahu tidak temanmu apa yang dia katakan sekarang? Kau pasti tidak akan percaya lagi sama dia. Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Kata orang musyrikin, dia bilang kalau dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi, itu cuma 1 malam. Ini bagaimana bisa diterima oleh akal? Kata orang-orang musyrikin, berusaha mempengaruhi Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wallahi inni la usaddiquh fima huwa ab'adu min. Demi Allah, aku tetap membenarkan dia sekalipun kabar yang datang lebih aneh daripada itu. Tetap aku benarkan, kata Abu Bakar. Subhanallah. Dalam keadaan manusia ragu, Abu Bakar yang pertama membenarkan Nabi. Maka semenjak itulah beliau dikenal dengan As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan Nabi. Ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, ketika itu di Jabal Uhud, Gunung Uhud, tiba-tiba Pak, Gunung Uhud bergoyang seakan gempa. Ketika itu Nabi langsung bersabda, usbut ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wasiddiqun wasyahidan. Diam wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ini adalah seorang nabi, seorang siddiq, maksudnya Abu Bakar, dan 2 orang syahid, maksudnya Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan beliau. Beliau orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ulama berbeda pendapat, siapa yang pertama masuk Islam? Khadijah kah? Atau Ali kah? Atau Abu Bakar? Nah, kata ulama, bisa dikompromikan. Yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib, karena Ali ketika itu masih anak-anak. Dia yang pertama masuk Islam. Dan dari kalangan orang dewasa, yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini beliau yang pertama masuk Islam ternyata. Dan dari tangan beliau masuk Islam sahabat-sahabat besar. Mau tahu Pak? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini setelah masuk Islam, beliau langsung berdakwah, mendakwahi manusia masuk kepada Islam. Dengan sebab dakwahnya Abu Bakar, Utsman bin Affan masuk Islam, Az-Zubair ibnul Awam masuk Islam, Talha bin Ubaidillah masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, Abu Ubaidah ibnul Jarrah masuk Islam. Ini semua melalui tangannya Abu Bakar. Dan mereka ini bukan orang sembarangan, orang yang dijamin masuk surga. 10 orang tadi ya kan, itu masuk Islam Abu Bakar sebabnya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan kita tahu, orang kalau masuk Islam melalui tangan sebab seseorang, dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang masuk Islam itu. Nah, kalau kita tahu keutamaan Utsman, keutamaan sahabat Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair ibnul Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu mengalir juga pahalanya kepada Abu Bakar.
Makanya tidak heran kan kalau kata Nabi SAW, imannya Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan iman semua umat Islam, imannya Abu Bakar lebih berat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau juga dikenal sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hartanya beliau sumbangkan di jalan Allah dan paling bermanfaat tatkala itu. Ini dipuji oleh Nabi, Pak. Rasul pernah bersabda, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku melebihi hartanya Abu Bakar. Abu Bakar di awal-awal Islam, di saat Islam ketika itu sangat butuh dengan dukungan, Abu Bakar As-Siddiq yang menyumbangkan hartanya. Ini tentu berbeda. Ya, sumbangan di saat ini tentu berbeda. Nah, makanya Nabi SAW sampai puji sumbangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Iya. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Pak, ketika Nabi perintahkan sahabat untuk bersedekah. Ketika itu Umar langsung melihat, oh Nabi perintahkan untuk bersedekah. Ini kesempatan saya. Ketika itu Umar sedang lagi banyak harta. Kata Umar bin Khattab dalam hatinya, ini kesempatan saya untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Kebetulan saya lagi banyak harta, saya mau sumbangkan separuh hartaku di jalan Allah. Saya kalahkan hari ini Abu Bakar, kata Umar. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW, dia berikan separuh hartanya. Nabi tanya kepada Umar, "Ma abaqaita li ahlik?" Wahai Umar, kau sisakan apa untuk keluargamu? Kata Umar, separuh hartaku ya Rasul untuk keluargaku, separuhnya untuk di jalan Allah. Umar menyangka bahwa dialah yang paling banyak sumbangannya. Beberapa saat setelahnya Abu Bakar datang membawa hartanya, datang kepada Nabi, dia berikan kepada Nabi. Nabi tanya, "Ya Abu Bakrin, ma abaqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawabnya Abu Bakar? Ma abqaitu lahumullaha wa rasulah. Ya Rasul, tidak ada. Aku sisakan mereka, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Abu Bakar sumbangkan semua hartanya. Maka semenjak itulah Umar langsung berkata, mulai saat itu aku tidak berani lagi bersaing dengan Abu Bakar. Oh, dia yang segalanya semuanya. Allahu Akbar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam keadaan kita tahu siapa Umar itu, Umar bin Khattab, sahabat yang juga utama. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Abu Bakar, mengaku kalah beliau. Ini yang paling hebat sudah ini. Nah, ada bandingannya ini. Dan tidak bisa saya kalahkan. Semenjak saat itu Umar bin Khattab berhenti, tidak mau lagi bersaing dengan Abu Bakar. Karena setiap ada perlombaan amal soleh, pasti Abu Bakar yang menang. Pasti Abu Bakar yang menang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka daripada itu ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Bakar masuk surga. Bahkan Nabi pernah sebutkan bahwa sungguh ada manusia, kata Nabi, yang akan dipanggil masuk ke dalam surga dari semua arah pintu-pintu surga. Maka Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, sungguh aku berharap engkaulah orangnya itu yang masuk surga dipanggil dari semua pintu. Kita tahu pintu surga itu kan banyak kan? Iya, sangat banyak pintu surga. Dan orang-orang masuk surga melalui pintunya masing-masing sesuai dengan amal solehnya yang dia lakukan. Yang datang dari pintu solat, yang sering melakukan solat. Yang datang dari pintu Ar-Rayyan, yang sering melakukan ibadah puasa. Abu Bakar itu dipanggil dari semua pintu. Terserah mau masuk pintu mana saja, dipersilahkan untuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya keutamaan Abu Bakar ini luar biasa. Nah, beliau yang pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika Nabi berhijrah. Disebutkan, Pak, ketika Nabi hijrah, Abu Bakar itu kan menemani Nabi, Pak. Dalam keadaan Nabi sedang diburu, mau dibunuh sama orang-orang Quraisy tatkala itu. Sudah siap dengan pedangnya. Bahkan mereka melakukan sayembara, Pak.
Mereka katakan apa? Siapa yang bisa mendatangkan dan menangkap Muhammad dan Abu Bakar, untuknya 100 ekor onta. Bayangkan, bikin sayembara seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy berlomba-lomba mencari Nabi Muhammad, mencari Abu Bakar. Kenapa? Dapat 100 ekor onta. 100 ekor onta, tidak main-main sayembaranya. Maka Abu Bakar menemani Nabi SAW, hampir saja ketahuan. Jadi ketika menemani Nabi itu, Abu Bakar itu Pak disebutkan, beliau selalu kadang di depan, kadang di belakang Nabi. Kadang di depan Nabi, kadang di belakang Nabi. Sampai Nabi kebingungan. Wahai Abu Bakar, kenapa kau ini? Sebentar-sebentar di depanku, sebentar-sebentar di belakangku. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau aku ingat, kalau aku berpikir ada orang yang mengintaimu, aku khawatir nanti ada orang yang menyerang kamu dengan panahnya. Maka biarlah dadaku yang lebih dulu kena ya Rasulullah. Dan kalau aku ingat ada orang yang mengejarmu dari belakang, maka aku khawatir, maka aku pun di belakang. Kalaupun ada orang yang menombakmu dari belakang, maka punggungku duluan ya Rasulullah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sangat cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sahabat Abu Bakar ini sahabat yang sangat mulia. Sangat banyak sebenarnya jejak kepahlawanan beliau, pengorbanan beliau, jasa-jasa beliau kepada Islam. Terlebih lagi keutamaan beliau sangat banyak sekali. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan pada subuh hari ini bermanfaat ya, untuk kita mengenal sahabat yang mulia ini, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan semoga di kesempatan yang lainnya kita bisa membacakan biografi sejarah kepahlawanan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Demikian para jamaah yang bisa kami paparkan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.